Marsinah, anak desa yang berjuang untuk hidupnya seperti itu, saya yang tahu. Bisa dapat gelar saat ini, kebanggaan luar biasa. Berbisik-bisik dengan Pak Prabowo, berbisik apa ya? Nah itu Bu, sebenarnya berbisik apa sih Bu? Saya memandang foto adik saya melaporkan diriku. Adikku Marsinah, ini saya datang. Seorang Marsinah Ya. dari desa dan sekarang bisa diberikan gelar sebagai pahlawan nasional, bahkan Ibu bisa menginjakan kaki di Istana Negara. Waktu Ibu mengucapkan terima kasih, apa respon Pak Prabowo Bu? Makanya tadi Halo semuanya, kembali lagi di podcast Penjaga Harapan bersama saya Gina Vita. Kali ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh bintang tamu yang saya bisa sebut ini bintang tamu yang spesial. Nah, kenapa bisa spesial? Karena bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh. Salah satunya adalah Marsinah. Saya yakin semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini pasti mengetahui siapa Marsinah sebagai aktivis buruh yang kemudian dibunuh. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya Marsinah di luar narasi tersebut? Nah, kita akan coba langsung ngobrol bersama dengan bintang tamu spesial yang tadi saya sebutkan. Ada Ibu Marsini. Betul ya? Ini adalah kakak dari almarhumah Marsinah. betul. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kalau saya lihat tadi nih pakaian yang Ibu gunakan persis sama yang digunakan Ibu di Istana Negara. Betul ya Bu ya? Betul Mbak. Berarti belum sempat pulang ya, betul Bu? Belum pulang Jawa Timur, Jakarta. Oh iya, langsung ya Bu ya? Hari ini tadi atau kapan Bu? Nyampainya? Kemarin. Nah Bu, boleh cerita dikit dong Bu. Tadi kan sempat datang ke Istana Negara ya Bu ya? Nah ini kalau boleh ditampilkan, ada cuplikannya Bu, ya. Nah ini kan Ibu tadi sempat bersalaman langsung dengan Pak Prabowo. Itu sempat ngobrol nggak Bu sama Pak Prabowo? Tadi itu pada saat salaman, kan saya mengucapkan terima kasih dan saya memperkenalkan sebagai kakaknya. Terima kasih Pak Prabowo atas anugerah yang diberikan adik saya. Dan Pak Prabowo kan akhirnya mendekat, kurang itu. Nah itu jadi rumor. Saya tadi langsung di grup sekolahan saya, anak-anak itu sudah bilang, Umar berbisik-bisik dengan Pak Prabowo, berbisik apa ya? Nah itu Bu, sebenarnya berbisik apa sih Bu? Ya nomor satu, terima kasih itu. Terima kasih. Karena Marsinah, anak desa yang berjuang untuk hidupnya seperti itu, saya yang tahu. Bisa dapat gelar saat ini, kebanggaan luar biasa. Anak desa, siapa ngira gitu pada saat hidupnya pun. Dan saat ini ternyata adik saya jadi nomor satu. Bisa menjadikan saya, adik saya, anak saya masuk di Istana Presiden, menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya di Istana Presiden. Itu momen-momen yang diharapkan semua rakyat Indonesia pasti pengen di situ. Begitu haru saya memandang foto adik saya melaporkan diriku. Adikku Marsinah, ini saya datang di depanmu membawa adik dan keponakanmu sudah saya bawa ke sini, tempat yang begitu mewah, begitu megah. Kamu yang telah mewujudkan impianmu meskipun kamu harus berakhir hidup. Al-Fatihah begitu tadi. Sama sekali nggak menyangka berarti ya Bu ya? Dulu-dulunya nggak menyangka.
yang untuk makan aja dari belas kasihan dari keluarga nenek saya, dari ibu. Yang satu adik saya terkecil terpisah karena masih terlalu kecil, nenek stres kehilangan anak yang punya anak kecil. Dan hanya punya anak perempuan waktu itu masih kelas 4 lah. Pada saat saya kelas 1 dia kelas 6. Berarti pada saat ibu saya meninggal itu masih anak-anak bermain. Harus dewasa, ngomong adik saya, tidur dengan adik saya. Malam bangun minta supaya bisa tidur lagi harus memberikan entah gedang goreng, entah itu gandos atau tape goreng pada saat itu. Gitu. Bahkan kalau kita sempat lihat sejarah hidup seorang Marsinah ya Bu ya, Iya. Itu bahkan sempat mengalami kesulitan waktu mau sekolah, itu benar Bu? Betul, waktu mau masuk ke SMP, karena nenek saya janda. Sudah membesarkan anak-anaknya, yang bulik saya aja selisihnya hanya 3 tahun dengan saya. Juga anaknya belum menikah semua pada saat ditinggal ibu saya tahun 71. Dan saya SD kelas 2 itu kakek saya meninggal. Sehingga seorang janda juga Pak Lek saya waktu itu masih sekolah membiayai di SMP. Dulu belum ada gratis. Jadi masih bayar. Daerah saya itu minus karena sering banjir. Bahkan kalau menanam padi bulan Februari, Maret yang padi sudah mau panen kebanjiran. Bahkan pernah banjir 3 kali. Itu nenek Masya Allah, di belakang rumah ada kangkung, ya dipedek kangkung. Itu terus pada saat masuk SMP, kebetulan bersama-sama saya di SPG, adik saya di SMP. Sama-sama diterima. Lah saya diterima SPG, sudah tahu calon guru kan begitu. Lah adik saya masuk di SMP Negeri 5 itu baru buka. Jadi buka awal. Biar yang sekolah kata nenek itu saya. Karena sudah jelas nanti jadi guru. Biar Marsinah ndak usah sekolah. Kalau orang dulu ngatakan ndak usah ngelanjutkan di sekolah lanjutan gitu. Tapi adik saya tetap tekad masuk. Lah biaya untuk sekolah itu akhirnya Pak D saya bulanannya itu setiap Pak D saya gajian itu ke rumah nenek untuk SPP saya, SPP adik saya. Sehingga bisa sekolah. Untuk sangunya gimana? Membantu kakak dari nenek. Kakak nenek saya itu nggak punya anak, tapi dagang, usaha, yaitu beli padi, dijemur, nanti diseleb di penggilingan. Lah adik saya itu yang ngangkuti padi, misalnya nenek ini kakak dari nenek itu beli gabah petani yang panen, nenek itu gendong, nanti Marsinah yang ngangkut di sepedanya dia itu. Itu setiap hari. Tapi nenek saya itu kan tidak punya anak, adik saya itu bisa ngambil untuk sangu. Seperti itu. Jadi akhirnya bisa berlanjut. Ya. Saya merasakan betul ya Bu ya, suasana kebatinan dari Ibu tadi bercerita perjuangan hidup seorang Marsinah Ya. dari desa dan sekarang bisa diberikan gelar sebagai pahlawan nasional, bahkan Ibu bisa menginjakan kaki di Istana Negara. Waktu Ibu mengucapkan terima kasih, apa respon Pak Prabowo Bu? Makanya tadi seperti orang yang tidak mendengar makna didekatkan ke saya tadi. Itu wujud termasuk bentuk kepedulian.
Dan saya tidak menyangka, biasanya salaman kan, salaman, terima kasih. Ya, tapi masih malah mendekat, biar dengar. Jadi terima kasih Pak Prabowo telah mengangkat adik saya jadi pahlawan. Tapi makna mendalam dari pemberian gelar ini kalau menurut Ibu apakah sudah bisa menjawab, Bu? Mengenai apa yang kita sama-sama tahu, bagaimana sejarah hidup dari seorang Marsinah sampai pada akhirnya diberikan gelar pahlawan nasional. Tapi kalau saya mengatakan sih, ya tidak ada apa-apanya ibaratnya. Tapi kalau saya melihat kehidupan saya waktu itu, dan tetangga-tetangga saya ya juga kehidupannya minus, itu sudah pencapaian luar biasa. Pencapaian luar biasa untuk luar biasa Ibu. Untuk Marsinah di mata saya saat ini. Juga tidak menyangka, Marsinah pun juga tidak menginginkan pada saat itu kok terlalu jauh. Tapi kalau kita boleh bercerita lagi ke belakang ya Bu ya. Sosok Marsinah ini di mata keluarga memang seperti apa yang kita lihat di berita-berita, Bu. Betul. Bagaimana beliau memperjuangkan hak-hak pekerja dan teman-temannya waktu itu, atau seperti apa sebetulnya, Bu? Marsinah itu dari kecil sebenarnya tidak ada beban, karena hidup di lingkungan nenek itu kan merdeka. Dan banyak, oh ini tidak punya ibu, jangan sampai nangis. Makanya Marsinah itu juga cerdas cara menyikapi hidup, meskipun kemauannya tinggi. Jadi dia kalau ada kemauan juga pinter mencari celah. Contoh salah satu, minta uang ke nenek. Nenek itu biasa sih orang perempuan, nggak punya kan gitu. Saya diajari itu, kalau nenek bilang nggak punya, totno saja. Saya ikuti nenek itu kemana, saya coba dari yang diberitahu. Nanti bundelan centing, ini loh, nggak ada. Tapi totno aja. Saya totno, nanti tak gerisin. Akhirnya di dalam bundelan centing yang di dalam, pasti ada. Saya coba itu betul. Itu. Jadi untuk istilahnya uang sangu dulu itu berapa sih? Tapi namanya anak. Dan saya nyoba triknya dia. Bahkan di bulik sin yang di rumah serumah yang asuh itu. Bulik sini itu nggak apa-apa nek dimintai. Itu saya sudah kerja sama-sama di Surabaya. Aku aja nek minta itu disuruh ngambil padinya sendiri. Kan orang desa punya tempat padi itu lumbung ya. Aku biasanya ambil. Dan itu pun saya coba. Saya enggak punya gondel. Leksin gondelnya sama tak pakai. Diberikan. Begitu saya nimbo jatuh. Leksin jatuh yang satu Kak Popo, gorene yang satu. Jadi triknya Marsinah itu justru yang saya aja enggak tahu. Ternyata adik saya itu lebih itu. Jadi Marsinah itu enggak tahu gimana kok bisa gitu. Saya aja yang kakaknya malah yang dinasehati. Justru saya yang disuruh kalau misalnya orang itu merendahkan saya, jangan diem, isone mau nangis. Kan begitu. Tapi memang sepemberani itu ya, Bu ya? Iya. Dia tuh kan gini, modelnya kan seperti anak tomboy. Ya ndak berai, ndak apa, sampai lulus SMA biasa. Gitu. Jadi tomboy. Tapi di desa itu dia ndak tampil ke depan. Karena usianya dengan saya jaraknya nggak banyak. Sehingga kalau ada kegiatan Karang Taruna, saya yang ikut, dia yang di belakang. Ngasih biar ya satunya sudah di depan. Nanti kan akhirnya bisa timbul perang argumen. Misalnya saya punya argumen gini, ini juga kan bisa. Nah pinter kan dia termasuk sebagai adik. Padahal cerdas dia dengan saya. Berarti kata cerdas dan pemberani memang cukup melekat ya Bu ya? Betul. Di sosok di Marsinah. Almarhumah ya Bu ya? Iya. Nah mungkin Ibu bisa cerita juga Bu ke teman-teman podcast Penjaga Harapan supaya juga
memahami, kita coba kilas balik ya Bu ya. Betul. Bagaimana perjuangan seorang Marsinah waktu itu ketika memperjuangkan hak-hak teman-temannya ketika bekerja di pabrik waktu itu ya, di Sidoarjo ya Bu? Iya. Betul ya, di Jawa Timur ya? Betul. Itu gimana ceritanya Bu? Ibu tahu soal itu? Saya tahu ceritanya itu setelah adik saya itu meninggal. Nah pada saat meninggal itu jarak berapa minggu, itu hari Minggu, entah 3 minggu sudah, itu ada rombongan 2 elep dari teman-temannya di pabrik itu. Nah perempuan ya laki, langsung saya persilahkan kan begitu. Terus saya ada anak saya, oh ini ya Mbak, ini ya. Loh kok tahu Mbak? Itu Mbak Marsinah sering cerita, ponakanku ganteng, pinter gitu. Anak saya memang ya baru 1 itu dan punya ponakan baru 1 itu. Nah, jarak karena diberitahu mulai hilang, ketemu-ketemunya sudah janjian bertemu kok tidak bertemu dan mendapat kabar meninggal. Begitu. Nah, setelah itu ada yang di situ itu karena ada demo di perusahaan. Saya sudah, aduh kalau sudah ada demo, sudah beda cerita. Demo itu waktu itu karena apa Bu? Ya menuntut istilahnya kesejahteraan dari gajinya yang dulu kan 1.350 kalau enggak salah. Tahun 93 itu ya Bu ya? Iya. Nah, supaya bisa meningkat kesejahteraannya kan begitu. Itu menurut dari teman-teman begitu. Nah, pada saat demo pasti Marsinah pure mengeluarkan di sini yang terpendam. Sehingga dan saya mendengarkan kesaksian namanya Pak Ponidi. Itu pada saat hari buruh kemarin itu kan ditanya, jadi saya ada sampai dia mengeluarkan air mata. Maaf Bu, Pak Ponidi ini siapa? Teman yang di PHK di perusahaan. Jadi pada saat demo ada perwakilan 13 itu di PHK, gitu. Nah pada saat demo itu bercerita. Ya namanya zaman dulu itu satpam itu kalau menganggap itu kan oh, ini PKI atau gimana. Nah pada saat Pak Ponidi itu mau dipukul sama pada saat itu entah keamanan lupa saya polisi atau satpamnya. Justru saya ini yang dilindungi Mbak Marsinah. Saya itu yang laki-laki tapi yang melindungi saya adalah Mbak Marsinah. Jadi ini itu Mbak Marsinah melindungi saya. Itu pun cerita baru saya dengarkan dari Pak Ponidi itu. Nah itulah. Jadi ada tuntutan yang mulai minta cuti haid itu dulu kan. Habis itu terus ada cuti haid. Itu kan bentuknya. Padahal dia perempuan. Sampai pada akhirnya dengan apa yang dilakukan oleh almarhumah, beliau sudah sempat menghilang ya Bu ya? Iya, temannya mencari. Terus dia pun tidak tahu. Itu tahunya begini. Di tempat tinggal nenek dari adik ini sebelah itu kebetulan pulang di Nganjuk. Terus di Surabaya kebetulan rumah ke timur sedikit itu di kos-kosan ada yang bekerja di tempat di Porong adik Marsinah itu memberitahu awalnya ya nggak percaya. Nah itu baru setelah percaya ke Nganjuk itu. Itu berapa lama Bu dari proses menghilang sampai pada akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Aduh, saya kok sudah lupa ya mungkin. Pokoknya seingatku itu tanggal 6 itu hari besar, hari tanggal merah. Lah ditemukan Minggu. Makanya janjian Sabtu itu akan kumpul teman anak-anak yang itu. Pihak keluarga sempat mencari tahu Bu, ini menghilangnya kenapa waktu itu? Ya sudah ditemukan. Nah, tapi menurut cerita kan Marsinah terakhir setelah ke teman-temannya di PHK
dia itu mendatangi Kodim, mengantarkan surat. Gitu. Nah surat itu waktu itu juga diekspos di media, di media. Bahwa jangan mencari-cari kesalahan, yang salah adalah perusahaan. Ada sebagian kata yang saya ingat itu. Jadi kata-katanya surat. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah Ibu ini juga tahu apa nggak soal penyelidikannya sendiri ya Bu ya. Penyelidikannya itu waktu itu sempat berhenti karena informasi yang beredar kan pelaku dibebaskan ya Bu ya. Betul. Itu benar atau nggak Bu? Betul. Atau gimana kalau informasi yang didapat keluarga betul ya? Kalau saya waktu itu kan ada penyelidikan 1, dibongkar. Itu penyelidikan 1. Akhirnya kalau tidak salah ya penyelidikan 1 itu atau kedua ya. Itu akhirnya dari MA beberapa pelaku itu dibebas murni. Sehingga pada saat akan dibuka lagi kasus kalau tidak salah ketiga, ada saya ini namanya buktinya sudah tidak ada ya pada saat itu. Jika pelaku sudah dinyatakan bebas murni, kalau ada panggilan tidak datang nggak apa-apa. Oke, makanya akhirnya pelaku dinyatakan bebas murni setelah banding tadi ya Bu yang ya. menjadi pelaku pada saat itu. Di situ gimana Bu tanggapan keluarga waktu mendengar putusan itu ya? Ya pada saat itu ya tentu kecewa. Ya gimana, pelaku yang sesungguhnya belum diketemukan kok sudah dibebas murnikan. Nah, begitu. Itu jawaban saya dulu begitu. Nah itu kan pasti jadi pertanyaan ya Bu ya. Tapi setelah putusan itu kemudian pelaku dinyatakan bebas murni begitu Bu. Langkah keluarga sampai saat ini pun seperti apa Bu? Nah pada untuk saat itu keadilan itu ya kalau menurut keluarga. Saya sudah melakukan PK itu dulu. Sudah PK. Jadi PK saya juga waktu itu saya lihat di koran kecil gitu ada sudah. Jadi ya hasilnya yang sampai di MK saya tidak tahu, tidak dapat jawaban pada saat itu. Jadi belum selesai 100% belum ya Bu ya? Tapi kalau saya keluarga. Gini, kalau saya pribadi, memang kalau yang melalui lewat jalur polisi ibaratnya kalau sekarang, kalau dulu pokoknya yang ditangani tidak di militer itu kan bebas. Tapi satu yang tidak bebas yaitu yang angkatan darat. Koramilnya itu kan menjalankan putusan dihukum 11 bulan. Nah ya itu kan termasuk sudah mantan narapidananya Marsina. Dan itu janggal menurut keluarga Bu? Dikatakan janggal atau tidak, ya saya itu waktu itu juga secara hukum kan saya juga tidak tahu. Ya. Soal pasal-pasal pun juga tidak tahu. Ya saya hanya mengikuti saja. Ya saya baca aja. Saya tidak bisa, bukan tidak mau atau tidak bisa. Memang saya kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke polisi pada saat itu. Karena yang berhak menangani kan itu. Iya. Menyerahkan ke aparat penegak hukum ya Bu ya? Iya, waktu itu kan ada wawancara pada saat dibongkar. Itu kan sudah ada wawancara pada saat itu. Jadi saya sudah pada saat itu kan yang menangani kan yang berwenang Pak polisi. Ya saya 100% mengharapkan kan. Ya. Begitu. Bu, tadi kan Ibu sempat menyampaikan ya kalau memang dari keluarga merasa ada yang janggal dalam proses hukum dan lain sebagainya. Itu memang sampai sekarang pun juga masih terasa ingin dilanjutkan perjuangan itu? Sebenarnya atau gimana, Bu? Gini, kalau dikatakan janggal, itu saya itu orang kecil. Dan prosedurnya hukum saya itu, ya namanya orang Jawa itu,
jika ada musibah aja kalau masih untung kan gitu. Misalnya kecelakaan masih hidup kan masih untung. Sing patah kakinya saja kan begitu kan orang Jawa. Dan saya pun tahu kalau dia itu sudah meninggal. Bukan saya menentang ke orang yang berpikiran ini. Ya sedikit banyak karena semakin usia ilmu tausiah dari agama itu akhirnya kan banyak yang terserap di hati. Saya ngobrol sampai di mana saja. Sudah sekian puluh tahun. Apakah masih bisa? Dengan bukti-bukti yang mana? Pelaku mungkin, saksi juga sudah banyak yang meninggal. Kalau saya gaungkan, di hati kecil tetap siapa sih pembunuhnya? Meskipun dari hukum itu tidak ada istilahnya, tapi bilang aja, maaf ya Mbak. Misalnya saya, justru kalau sudah begitu itu, saya sudah tahu, itu lego. Seperti itu. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, ya harus mengikhlaskan. Kenapa? Adik saya di sana biar tenang. Yang di dunia ini sudah dilepas oleh adik saya. Sudah tidak bisa dendam. Saya pun akan berjuang mati-matian. Hasilnya apa? Saya nanti di rumah juga akan dimarahi anak, dimarahi suami. Karena masih punya tanggung jawab keluarga. Gitu. Jadi bisa saya simpulkan nggak Bu, kalau pemberian gelar pahlawan nasional ini menjadi penghormatan terakhir untuk almarhumah kalau menurut keluarga? Dikatakan penghormatan terakhir itu kemungkinan kalau sudah tidak ada yang mengenang Marsina. Itu penghormatan terakhir. Kan teman-teman saya tetap nomor satu, teman-temannya tetap ingat Marsina. Jadi itu simbol pengakuan. Karena teman-teman itu kan selalu Maide mendeklarasikan Marsina diangkat, gelar pahlawan nasional, kan begitu. Itu tujuan juga teman-teman, selalu mendeklarasikan. Saya sebagai keluarga yang mendukung itu. Jadi apa yang dibutuhkan untuk administrasi, dikatakan saya sebenarnya jika saya melihat sertifikat, melihat piagam penghargaan dari ini, kalau saya memandang Marsina, piagammu banyak, tapi tidak kamu rasakan. Sedangkan saya, adik, keponakan, mungkin besok cucu-cucu. Apa itu? Syukur-syukur kalau dilestarikan, disimpan dengan bagus. Kalau tidak, karena anak sekarang, kalau yang zaman saya beda, disimpan sebagai memori. Anak sekarang enggak, apa ini? Karena anak sekarang kan nomor satu diri sendiri. Makanya itu, saya itu kalau lihat itu nangisnya begitu. Saya pun juga dikatakan senang, bangga. Sesaat selesai ya, biasa lagi. Seperti ini, bangga, senang, terharu. Sampai rumah, karena masih banyak yang, yuk Mbak, Mungkin 1 bulan euforia di sini pun sudah mulai berkurang. Bahkan banyak sekarang saya cerita misalnya, ya kalau ditanggapi, iya seriusnya. Kalau dicibir, makanya saya itu orangnya terlalu euforia. Saya juga sudah kenyang. Begitu menggebu-gebu, ternyata ya kecewa lagi. Ibu sempat tahu
Marsinah akan mendapatkan gelar pahlawan nasional ini sudah sejak kapan, Bu? Karena kalau kita lihat kan sempat nama almarhumah diusulkan untuk menjadi atau dianugerahkan gelar pahlawan nasional itu kan ketika tanggal 1 Mei ya, hari May Day ya. Kalau Ibu dari keluarga tahu itu dari kapan, Bu? Kalau ya 1 Mei itu. 1 Mei? Iya. Waktu itu tapi mendengar. sore. Sudah sore, ya ada lupa dari media apa, TV apa gitu. Ibu mohon izin nanti saya akan, maaf saya sudah coba sampai semalam pas May Day itu saya tidak tidur masak untuk menjamu yang hadir. Nanti saya takut salah bicara. Tapi ditunggu akhirnya ya selama menunggu untuk direkam atau live itu pas pidatonya Pak Prabowo itu di setel seperti kotaknya kecil itu. Oh, jadi tanya Ibu dengan ini ya namanya punya adik diangkat menjadi pahlawan pasti senang. Ya senang Mas, ya bangga. Tidak ingat yang lain, ya ingatnya nah itu. Kemudian diminta karena gini Bu, untuk pemberian gelar pahlawan nasional ini kan juga perlu melengkapi beberapa administrasi ya Bu ya tentunya ya. Dan melalui proses juga tentunya. Betul. Nah itu dihubungi mulai kapan Bu? Ya sejak 1 Mei sore itu. 1 Mei sore sudah mengurus administrasinya atau? Betul. Jadi Pak Bupati sudah ada tamu Pak Klik. Itu langsung saya diutus Pak Marhen, Pak Bupati untuk istilahnya mulai ijazah, mulai ini. Boleh saya ambil dulu. Ada yang dari ijazah SD, SMP. Alhamdulillah ada. Padahal ijazah saya yang danem hilang. Saya tak jadikan satu-satu waktu itu. Ini ada semua. Bahkan saya punya foto masa kecilnya. Ada, alhamdulillah. Jadi sudah lengkap semua administrasinya waktu itu ya Bu ya? Tinggal mengurus beberapa tahapan saja berarti ya? Jadi, tapi saya pun juga masih tanya lagi. Kebetulan Pak Marhen itu Bupati itu teman seangkatan di grup juga. Pak Marhen apa ngutus Pak Klik untuk ngurus ini. Betul Mbak. Baru saya yakin percaya apa yang dibutuhkan. Saya pun sudah dulu-dulunya kalau ada wartawan datang minta foto, wartawan minta foto atau yang lainnya minta foto. Habislah foto-foto waktu meninggal sampai ditemukan datang jenazah sampai dimakamkan itu habislah itu. Nah Bu, terakhir mungkin ya Bu ya, mungkin Ibu bisa berbicara kalaupun ini yang Ibu lihat misalnya Marsinah bisa mendengar Bu, dengan perjuangan Marsinah yang kita tahu begitu luar biasa tentunya Bu. Bahkan Marsinah ini sebagai simbol, ikon perjuangan. Kita sama-sama perempuan Bu. Betul. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk teman-teman perempuan, sedangkan Marsinah juga gender perempuan, kami mengharapkan perempuan jangan seperti zaman-zaman dulu, hanya sebagai ibu rumah tangga, hanya konco wingking suami, tapi perempuan alhamdulillah sekarang sudah menempuh pendidikannya, sudah luar biasa, sudah sarjana, S1, S2, bahkan saya juga sebagai pelaku di pendidikan, anak yang pinter-pinter itu sekarang itu anak perempuan. Ranking 1 anak perempuan. Nah perempuan sekarang sudah maju, sudah berpikir ke depan, jangan nangis. Tetap inspirasi, kemauan, tapi kita kejar. Tapi juga tidak lupa kodratnya perempuan. Tetap
harus bisa melahirkan, bisa mendidik anak, supaya anak-anak pun jadi anak-anak yang sukses hidup dunia akhirat. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Marsini atas waktunya. Selamat atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhumah Marsinah. Terima kasih. Dan pemberian gelar pahlawan ini untuk tentunya bisa menjaga harapan, khususnya bagi para kaum buruh, terutama perempuan, dalam menjaga hak-hak mereka selama mereka bekerja. Saya Ginavita pamit undur diri. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Tos dulu, Bu.